Beresit atau Kitab Kejadian pasal 47. Maka masuklah Yosef dan menceritakan kepada Faro serta berkata, "Ayahku dan saudara-saudaraku dan kawanan domba mereka dan kawanan lembu mereka dan segala yang mereka miliki telah datang dari tanah Kanaan, dan lihatlah, mereka ada di tanah Gosyen." Dan dari antara saudara-saudaranya, dia membawa 5 orang, dan dia menghadapkan mereka ke hadapan Faro. Dan Faro berkata kepada saudara-saudaranya, "Apakah pekerjaanmu?" Dan mereka berkata kepada Faro, "Hamba-hambamu adalah yang menggembala kawanan domba, baik kami maupun leluhur kami." Dan mereka berkata kepada Faro, "Kami datang untuk menumpang di negeri ini, karena tidak ada lagi padang rumput untuk kawanan domba yang hamba-hambamu miliki, karena hebatnya kelaparan di tanah Kanaan. Dan sekarang kami mohon, perkenankanlah hamba-hambamu ini menetap di tanah Gosyen." Lalu berkatalah Faro kepada Yosef dengan mengatakan, "Ayahmu dan saudara-saudaramu telah datang kepadamu. Negeri Mitsrayim ini berada di hadapanmu. Tempatkanlah ayahmu dan saudara-saudaramu di tanah yang terbaik. Biarlah mereka tinggal di tanah Gosyen. Dan jika engkau mengetahui bahwa di antara mereka ada pria-pria yang terampil, maka tempatkanlah mereka sebagai pengawas atas ternak yang ada padaku." Dan Yosef membawa Yakov ayahnya, lalu menghadapkan dia ke hadapan Faro, dan Yakub memberkati Faro. Maka berkatalah Faro kepada Yakub, "Sudah berapakah hari-hari tahun hidupmu?" Dan Yakub berkata kepada Faro, "Hari-hari tahun pengembaraanku berjumlah 130 tahun. Hari-hari tahun kehidupanku sedikit dan buruk adanya, dan tidak mencapai hari-hari tahun kehidupan para leluhurku dalam hari-hari pengembaraan mereka." Dan Yakub memberkati Faro, lalu ia undur diri dari hadapan Faro. Dan Yosef menempatkan ayahnya dan saudara-saudaranya, dan memberikan kepada mereka tanah milik di negeri Mitsrayim, di tanah yang terbaik, di tanah Rameses, seperti yang Faro perintahkan. Dan Yosef menyediakan makanan bagi ayahnya dan bagi saudara-saudaranya dan bagi seisi rumah ayahnya, sesuai dengan jumlah mulut kanak-kanak. Maka tidak ada lagi makanan di seluruh negeri, karena kelaparan sangatlah hebat, dan meranalah tanah Mitsrayim dan tanah Kanaan akibat kelaparan itu. Dan Yosef mengumpulkan semua uang yang diperoleh di tanah Mitsrayim dan di tanah Kanaan, oleh karena gandum yang telah mereka beli. Lalu Yosef membawa uang itu ke dalam istana Faro. Dan telah habislah uang di tanah Mitsrayim dan di tanah Kanaan. Dan semua orang Mitsrayim datang kepada Yosef dengan berkata, "Berikanlah kepada kami makanan, atau apakah kami harus mati di hadapanmu karena kami kehabisan uang?" Maka Yosef berkata, "Berikanlah ternakmu, maka aku memberikan kepadamu ganti ternakmu bila uangmu sudah habis." Lalu mereka membawa ternak-ternak mereka kepada Yosef, dan Yosef memberi makanan kepada mereka ganti kuda-kuda, dan ganti ternak kawanan domba, dan ganti ternak kawanan lembu, dan ganti keledai jantan. Dan dia memelihara mereka dengan makanan ganti semua ternak mereka dalam tahun itu. Dan tahun itu berakhir, dan mereka datang kepadanya pada tahun kedua dan berkata kepadanya, "Kami tidak dapat menyembunyikan dari tuanku bahwa sejak uang telah habis dan ternak milik kami beralih kepada tuanku, tidak ada lagi yang tersisa di hadapan tuanku, kecuali hanya tubuh kami dan tanah kami. Mengapa kami harus mati di depan matamu, baik kami maupun tanah kami? Belilah diri kami
dan tanah kami ganti makanan, maka kami dan tanah kami menjadi budak bagi Faro. Dan berikanlah benih, maka kami akan tetap hidup dan tidak mati, dan tanah tidak menjadi tandus. Lalu Yosef membeli seluruh tanah Mitsrayim bagi Faro, karena orang-orang Mitsrayim telah menjual setiap ladangnya, karena kelaparan itu menjadi sangat dahsyat atas mereka. Demikianlah negeri itu menjadi milik Faro. Dan mengenai rakyat itu, ia telah memindahkan mereka ke kota-kota dari ujung perbatasan Mitsrayim yang satu sampai pada ujung yang lain. Hanya tanah para imam saja dia tidak membelinya, karena bagi para imam ada tunjangan tetap dari Faro, dan mereka hidup dari tunjangan yang diberikan Faro kepada mereka. Itulah sebabnya mereka tidak menjual tanah mereka. Dan berkatalah Yosef kepada rakyat itu, "Lihatlah, pada hari ini aku telah membeli kamu dan tanahmu bagi Faro. Lihatlah, ada benih bagimu sehingga kamu dapat menabur di tanah itu. Dan akan terjadi ketika panen, maka kamu harus menyerahkan 1/5 bagian kepada Faro, dan 4 bagian adalah milikmu, untuk benih ladang dan untuk makananmu, dan untuk mereka yang tinggal di rumahmu, dan untuk makanan bagi anak-anakmu." Lalu berkatalah mereka, "Engkau telah menyelamatkan hidup kami. Biarlah kami mendapatkan kemurahan di mata tuanku, dan boleh menjadi budak Faro." Dan Yosef menetapkan hal itu sebagai suatu ketetapan atas tanah Mitsrayim sampai hari ini, yaitu 1/5 untuk Faro. Hanya tanah para imam saja tidak menjadi milik Faro. Maka tinggallah Israel di tanah Mitsrayim, di tanah Gosen, dan mereka mendapatkan tanah milik di situ, dan mereka beranak cucu dan bertambah-tambah banyaknya. Dan Yakob hidup di tanah Mitsrayim 17 tahun, sehingga hari-hari Yakob, tahun-tahun hidupnya adalah 147 tahun. Ketika hari-hari Israel sudah mendekati kematian, maka dia memanggil Yosef anaknya dan berkata kepadanya, "Sekarang, jika aku mendapatkan kemurahan di matamu, aku minta letakkanlah tanganmu di bawah pangkal pahaku, dan kamu berbuat kebaikan dan kebenaran bagiku. Aku minta, janganlah kamu menguburkan aku di Mitsrayim, tetapi aku ingin berbaring bersama dengan leluhurku, dan kamu harus membawa aku dari Mitsrayim dan menguburkan aku di dalam pekuburan mereka." Dan dia berkata, "Aku akan melakukan seperti perkataanmu." Dan dia berkata, "Bersumpahlah kepadaku." Dan dia bersumpah kepadanya. Lalu Israel bersujud di bagian kepala tempat tidurnya.